Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salvina dengan NIM 2357301123 dari kelas 2 SIB. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan materi pemrograman framework pertemuan keempat terkait modul 3. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama kita akan belajar mengenai passing data ke controller. Di sini ada dua gambar untuk passing data ke controller. Pengiriman data dari view ke controller dapat dilakukan melalui submit form atau AJAX request. Di sini gambar pertama menunjukkan contoh pengiriman data dari view ke controller melalui submit form. Data dari input username dan password ini akan dikirimkan ke URL auth/login menggunakan method post. Kemudian di sini ada AJAX. Gambar kedua ini menunjukkan contoh pengiriman data secara asinkron menggunakan AJAX. Data username dan password itu akan dikirim ke auth/login melalui method post nih, tanpa perlu reload halaman. Dan hasilnya akan ditampilkan di konsol jika berhasil atau terjadi error. Sini. Reload di sini maksudnya adalah memuat ulang halaman web secara keseluruhan, di mana seluruh konten halaman itu akan dimuat ulang dari awal. Jadi saat kita melakukan reload atau refresh, semua data yang sebelumnya telah dikirim atau ditampilkan itu bisa aja hilang atau berubah. Dalam konteks pengiriman data ini, menggunakan submit form biasa, itu halaman biasanya kan akan melakukan reload setelah formulir dikirim. Namun kalau misalnya kita menggunakan AJAX, kita bisa mengirimkan data ke server dan menerima respons tanpa harus memuat ulang seluruh halaman, sehingga lebih memudahkan pengguna dengan cepat dan lebih lancar. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti instruksi dari modul. Di sini dikatakan untuk membuat sebuah function yang namanya sign up pada home controller beserta root access dengan jenis method post. Kita akan menuju home controller untuk membuat function yang namanya sign up. Nih, public function sign up. Kemudian kita akan membuat root access dengan jenis method post. Kita akan ke roots web.php, kita membuat roots dengan method post, actionnya dari home controller, dan dengan nama function sign up. Kemudian kita disuruh perhatikan bagian formulir di simple home.php, itu di bagian view di sini, kemudian formulir. Nah, di sini kan ada from action yang masih pagar. Pagar itu akan kita ganti dengan from action yang diarahkan pada /home/signup. Kemudian ditambahkan @csrf. Nah, di sini ada dua cara. Kita bisa menggunakan nameroot. Menggunakan nameroot ini seperti yang di bawah. Bisa juga menggunakan yang di atas, tapi saya memilih untuk menggunakan yang di atas. Formulir itu akan diarahkan ke /home/signup. Makanya pada roots kita itu diarahkan dengan method post ke URL yang sama, yaitu /home/signup dari home controller dengan function yang namanya signup. Lalu di sini kembali dikatakan bahwasanya pada function signup ini daftarkan parameter request. Kita cek lagi di home controller. Nih, di public function sign up tadi, di copy, pindahin ke sini, kita akan daftarkan parameter request. Kemudian jika ini di run, bagian sini di run, kita akan menuju pegawai app task /home, halaman utama kita. Kalau misalnya ini sudah terkoneksi, apakah inputan yang disubmit itu dapat terbaca di controller, maka dia menampilkan output seperti berikut yang ada hijau-hijaunya ini. Kita akan coba menuju halaman utama kita. Di sini masukkan password. Nah, kalau misalnya dia udah terhubung dengan controller, maka dia akan menampilkan halaman seperti berikut. Ini tandanya sudah connect sama. Nah, data ini itu sesuai sama data yang saya inputkan di formulir yang terletak di home tadi. Setelah memastikan bahwasanya inputan yang disubmit tadi bisa terbaca di controller yang menghasilkan output seperti berikut, langkah selanjutnya adalah kita bisa cek ke simple home.php kita di bagian formulir apakah name, email, dan password itu sudah
terdapat atribut name pada inputan yang tersedia. Jadi pada inputan ini untuk name misalnya, kita harus lihat apakah atribut name-nya sudah tersedia. Nah, di sini saya sudah menambahkan atribut name untuk setiap inputan. Sini ada name password sesuai dengan ini. Kemudian jika data sudah dapat diterima, maka passing data ke controller sudah berhasil dilakukan. Silakan passing ke view yang baru dengan nama. Nah, kita buat view baru dengan nama sign up .php. Nah, lalu copy codingan berikut ke bagian sign up success di bagian view. Copy. Kita cek lagi di home controller kita bagian sign up tadi yang function. Nah, kita edit, ini yang terbaru, kita copy aja function sign up-nya. Nah, jadi public function sign up yang terbaru ini akan mengarahkan ke view yang namanya sign up success di bagian sini tadi, nama view terbaru kita. Kemudian name itu berupa name, email berupa email, dan password akan dipanggil nanti berupa password. Sudah, kita akan coba ya ke halaman home tadi. Nah, gini. Ini kan kalau misalnya kita habis isi form di sini, itu bakal diarahkan ke halaman yang menampilkan hijau-hijau nih kayak gini. Itu menandakan bahwasanya controllernya udah connect. Tapi sekarang karena udah diarahkan ke halaman baru yang punya HTML baru, ketika kita misalnya submit data berupa nama, di sini saya masukin nama Salvina, kemudian emailnya adalah salvina23si, lalu passwordnya adalah 12345. Maka ketika kita submit itu akan diarahkan ke sign up. Itu akan menampilkan view yang namanya sign up strip success .php. Nah, ini dia. Dimana untuk ketentuannya di sini ada welcome, itu didapat dari sini welcome. Kemudian dia memanggil nama, lalu di sini ada button. Dia kan mention email yang kita inputkan apa di sini, kemudian password di sebelah sini. Sesuai sama apa yang saya inputkan di formulir pada halaman home tadi yang di sini. Sesuai 2345. Nah, dia akan membaca kalau misalnya kita inputkan yang berbeda, misalnya apa ya? Lalu passwordnya adalah 456, maka yang terbaca tetap sesuai sama inputan kita nih. Welcome Azizah, namanya apa yang diinputkan di sini, kemudian emailnya apa, di sini Azizah23si, kemudian passwordnya apa. Gitu. Ini adalah halaman tampilan ketika kita berhasil mengklik button submit. Baik, selesai sudah kita membahas mengenai passing data ke controller. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai Laravel validation. Laravel validation merupakan suatu mekanisme untuk memberi aturan terhadap data yang masuk ke controller secara otomatis. Jadi kita akan memberikan aturan-aturan. Nah, ini kita bisa lihat pada function sign up yang udah kita buat sebelumnya di home controller, tambahkan baris kode berikut. Kita menuju home controller, kemudian lihat function sign up. Kita akan tambahkan kode ini di atas kode yang lama. Jadi kode yang lama tetap dipakai, tapi itu berada di bawah kode yang baru. Di sini ada ketentuan nama maksimal 10. Kemudian email, kita harus isi nih. Kemudian password. Password harus diisi sama dengan nama dan email, itu wajib diisi. Kemudian string, password harus berupa string di mana minimal 8 karakter, lalu ada mengandung minimal ada 1 huruf kecil, lalu ada huruf besarnya, lalu ada angka. Jadi kalau misalnya password itu ketentuannya sebagai ini nih, sebagai berikut. Dia minimal ada 8 karakter. Kemudian dia harus ada huruf kecilnya, harus ada huruf besarnya, ada angkanya. Kayak gitu. Jadi kita kayak ngasih aturan-aturan terhadap data yang masuk ke controller gitu. Kemudian tampilkan error validasi di halaman view. Kita menuju halaman view di Simple Home. Ini kita akan menampilkan error validasi. Ini maksudnya kalau misalnya data yang kita inputkan nggak sesuai, dia bakal muncul notifikasi gitu atau pemberitahuan bahwasanya yang kita inputkan tuh nggak sesuai sama ketentuan. Jadi kita akan buat di sini if
error, kemudian nanti diakhiri sama if, itu kita posisikan di atas tag form. Kita format ya biar rapi. Kita akan coba run. Kita bakal coba inputkan data diri kita, tapi coba asal-asal, nggak sesuai sama ketentuan yang diberikan pada codingan. Tadi untuk email, kemudian passwordnya. Tadi kan banyak tuh ketentuan untuk password. Di bagian apa ya tadi? Home function nih. Dengan sign up, passwordnya wajib diisi, kemudian minimal 8 karakter, harus ada huruf kecil, huruf besar, ada angka. Tapi di sini saya mau buat passwordnya itu A, B, C, D, E. Jadi kayak nggak sesuai gitu kan sama format. Kalau misalnya di submit, nah dia bakal muncul pemberitahuan bahwasanya nih password harus 8 karakter, format passwordnya harus benar. Kalau misalnya namanya nih asal-asal, jadi misalnya di sini kan maksimal 10, tapi saya buatnya malah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini terus passwordnya juga nggak bener nih asal-asal aja, dia bakal muncul lagi. Kalau misalnya namanya itu nggak boleh lebih dari 10 karakter, terus dikasih tahu juga bahwasanya password tuh formatnya tuh salah. Nah itulah fungsi dari yang namanya tadi error validasi. Dia akan memberitahu, akan muncul pemberitahuan bahwasanya aturan-aturan yang berlaku tuh gak sesuai sama yang kita inputkan di sini untuk memberi aturan terhadap data yang masuk. Jadi kalau misalnya nggak sesuai sama aturan yang ditetapkan, maka tidak bisa masuk. Selanjutnya di sini, jika error validasi telah tampil, umumnya isian form akan kembali kosong. Jika isian form ingin tetap terisi sesuai dengan yang ditulis sebelumnya, gunakan function alt pada value inputan dan tulis name. Maksudnya tuh gini, jadi tadi kan kita nginputin nama nih, misalnya asal-asal, terus emailnya, terus nih kita isi asal-asal. Kalau misalnya kita submit, kan dia nggak bakal bisa masuk kan, karena dia nggak sesuai sama ketentuan yang ditetapkan. Nah, datanya kan hilang nih, nama, email, password. Jadi kita memang harus inputin dari awal. Nah, gimana caranya biar kalau misalnya ketentuan dari nama, email, ataupun password kita tuh nggak benar, kita nggak bisa masuk. Tapi kalau misalnya kita klik submit pun, nggak benar pun, yang isian tadi tuh tetap ada, dia nggak akan hilang kayak ini. Tadi kan ada nama, tapi begitu di submit dia hilang. Nah, ada caranya. Kita akan menggunakan ini, value pakai alt di sini. Mana? Nama dan email. Apa tadi? Value. Aduh. Alt name. Sama halnya untuk bagian email, kita tambahkan value di sini, copy aja biar cepat. Kalau misalnya password itu tetap, kalau misalnya kita klik button submit tapi nggak bisa masuk, nah password itu dihilangin, jadi kita inputin passwordnya manual. Oke, udah sesuai, kita cobain. Balik lagi ke sini, kita masukin namanya. Enggak deh, kita namanya sesuai aja, Salvina. Kemudian, nah passwordnya nih yang disalah-salahin, nggak sesuai sama format. Kita submit. Nah, dia dikasih tahu bahwasanya format untuk password tuh salah, tapi nama dan email kita tuh tetap ada. Beda sama yang tadi. Kalau misalnya tadi tuh begitu tahu nih kita salah, dia tuh bakal disuruh ngisi dari awal. Name-nya kosong, emailnya kosong, passwordnya kosong. Nah, tadi karena kita tambahin bagian ini value alt tadi, jadi walaupun salah dia bakal tetap ada, kita nggak perlu isiin ulang, cukup passwordnya aja. Misalnya kita tulis sesuai sama ketentuan. Nih, saya mau buat password seperti ini.
Nah, ini berhasil masuk karena ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, minimal 8 karakter. Jadi saya berhasil masuk ke halaman ini. Kita sudah selesai membahas passing data ke controller. Terus tadi udah selesai juga membahas Laravel validation. Selanjutnya kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu pembuatan simple login. Buatlah sebuah controller dengan nama auth controller. Kita buka terminal CTRL, terus klik kayak petik gitu di samping satu, kemudian di situ kita buat controller artisan make controller. Saya membuat basic controller, jadi auth controller. Oke, sudah selesai dibuat di sini auth controller.php. Nah, ini adalah tipe basic controller. Tadi kita udah berhasil membuat controller yang namanya auth controller. Nah, kita akan buat view yang namanya login strip form .blad.php. Ini udah saya buat. Cara buatnya itu di bagian view ini diklik kanan, terus nanti new file. Tentukan apa nama file viewsnya, terus jangan lupa diakhiri sama .blad.php. Salin kode berikut ke login stripform.blad.php. Nih udah saya salin. Tadi kan kita buat controller. Nah, di controller itu kita akan menambahkan dua buah function, yaitu yang namanya index, terus yang kedua adalah function login. Di controller ini, auth controller, di sini udah ada dua buah function. Yang pertama function index yang bertugas untuk menampilkan view login form. Jadi di sini di return view login form. Ini bakal diarahkan ke view yang ke sini. Yang kedua adalah function yang namanya login. Jadi function ini bertugas untuk menerima dan memproses form yang dikirimkan. Ini ada aturan sama kayak yang kita pelajari sebelumnya nih di Laravel validation. Untuk menaruh aturan-aturan terhadap data yang dimasukkan, kita harus butuh yang namanya request validate di sini. Nah, yang diminta pada soal untuk poin 1 ya, rule validasi untuk input password minimal 3 karakter dan harus ada huruf kapital. Jadi di sini password harus diisi minimal 3 karakter dan harus ada huruf kapital. Terus poin kedua nih, jika username dan password sama dengan name, nah jadi nanti akan ada inputan berupa username dan password, ya kan? Jadi kalau misalnya username sama password kita ini gak sesuai, ini kan ada username nih, ada password. Nah, seandainya username sama passwordnya itu gak sesuai sama name yang kita setting di sini, kan tadi passwordnya harus ada 3 karakter minimal, terus ada 1 huruf kapital lah setidaknya gitu. Jadi password harus sesuai sama name. Otomatis name tuh harus mengikuti aturan dari password gitu. Jadi otomatis name juga harus minimal 3 karakter dan harus minimal punya 1 huruf kapital. Makanya di sini saya set name itu, NIM saya 2357301123, tapi saya tambahkan 1 huruf kapital di depannya, yaitu S kapital. Jika username sama dengan NIM dan password sama dengan NIM, yaitu S2357301123, maka dia akan menampilkan informasi sukses. Kalau misalnya selain daripada yang ini, maka dia akan menampilkan atau membawa informasi error. Itu kita bisa lihat di bagian sini. Nah, di sini kan katanya tampilkan alert sesuai dengan informasi yang dikirim sebelumnya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai nih sama ketentuan yang udah kita set, maka dia bakal muncul notifikasi kayak gini. Seperti kita setting menggunakan error validasi, dimana sebelum form kita akan menambah baris ini di sini. Oke. Jadi kan tadi diminta kalau misalnya dia benar, dia bakal membawa informasi bahwasanya sukses. Kalau misalnya dia tidak sesuai, maka dia akan menampilkan pesan error. Menggunakan format ini.
Kemudian buatlah root untuk mengakses kedua function di atas. Kita akan masuk ke root. Yang pertama, root untuk menampilkan halaman login menggunakan method get. Nah, di sini kita menggunakan root get. Di sini halaman login tampil dengan mengakses URL auth. Di sini /auth. Lalu itu akan diarahkan ke function yang namanya index. Ini nanti akan mengarahkan ke sini halaman login. Index. Nih. Login form dia bakal mengarahkan ke sini. Tampilan ini. Kemudian kalau saat di submit, form akan mengarahkan ke URL /auth/login. Sini dengan method pause nih, root untuk memproses form login menggunakan method pause, terus diarahkan ke ini /auth/login sesuai sama aturan yang di sini. Kemudian ini nama controller kita tadi, kemudian dia berasal dari function yang namanya login. Itu kita akan coba run bagian tadi /auth. Nah, password minimal 3 karakter dan harus ada huruf kapital. Berarti ini jatuhnya kalau misalnya username kita salahin ya, harusnya username sama password kan sama-sama S23573301123, tapi kita asal-asalin aja. Di sini jadi kayak bebas. Nah, dia bakal muncul bahwasanya format untuk password itu tidak valid. Kalau misalnya dua-duanya benar, maka akan muncul notifikasi bahwasanya login berhasil. Itu didapat dari sini nih. Dari sini. Kalau misalnya tadi username sama passwordnya sama-sama S23573301123, maka dia akan menampilkan ini login berhasil. Kalau misalnya cuman salah satu aja yang benar, maka dia akan menampilkan nih username atau password salah atau gini. Atau kita bebas sih mau ngasih apa atau login gagal gitu ya. Ini kalau misalnya ada salah satu yang benar, pakai izin mengoreksi. Jadi tadi kalau misalnya dua-duanya benar, S23573301123, kalau misalnya username dan passwordnya sama nih, maka dia akan menampilkan ini login berhasil. Oke, kalau misalnya passwordnya benar, S2357301123, tapi username-nya salah, maka dia akan menampilkan bahwasanya loginnya gagal. Tapi gimana kalau misalnya username-nya benar, tapi passwordnya salah? Maksud salah di sini tuh ada dua kondisi sebenarnya. Salah dia nggak mengikuti format, sama salah dia mengikuti format. Nah, ini salah yang tidak mengikuti format. Otomatis dia akan muncul bahwasanya format password itu tidak valid. Kalau misalnya nih, ini udah sesuai, terus passwordnya kita juga sesuaikan sama format. Tadi formatnya itu adalah minimal 3 karakter, terus ada huruf kapital. Oke, saya akan membuat ada 1 kapital, kemudian minimal 3 karakter, terus saya kasih ini, coba. Nah, formatnya tuh udah benar, tapi dia gagal gitu. Jadi ada banyak sekali kondisi. Kalau misalnya username dan password itu sama-sama sesuai dengan name, maka dia akan muncul login berhasil. Kalau misalnya username-nya salah tapi passwordnya benar, maka login gagal. Kalau misalnya username-nya benar, passwordnya salah tapi tidak sesuai format, maka dia akan memberitahu bahwasanya format password tidak sesuai. Kalau misalnya username benar, password salah tapi sesuai format, maka dia akan menampilkan bahwasanya login gagal. Jadi dia tergantung sama kondisi masing-masing gitu. Ini pada baris terakhir terdapat notes. Gunakan function iset. Jadi ada namanya iset. Itu tuh merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk melakukan pengecekan apakah variabel ini tersedia atau tidak sebenarnya pada program kita.
Jadi kalau misalnya untuk penggunaan iset yang dilakukan sama Pak Fikri selama praktikum kemarin itu di sini. Jadi untuk mengecek apakah variabel result itu ada atau tidak gitu. Sekian review materi dari saya terkait pertemuan 4 mengenai modul 3. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.